Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin الذي بعثه الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه ومن جاهد في سبيله إلى يوم المعاد. أما بعد، جماعة صلاة الصبح حفظني وحفظكم الله. Alhamdulillah, di pagi hari yang berbahagia ini, di hari Ahad tanggal 8 Februari, atau kita sekarang sudah tinggal menghitung, kalau enggak 9 hari lagi, 10 hari lagi, insyaallah memasuki bulan yang mulia, bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu ampunan seluas-luasnya. Semoga kita diberikan keberkahan di bulan Sya'ban ini dan diperjumpakan dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salam bersama bersama-sama kita diperturunkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana setiap malam-malam Ramadan beliau sallallahu alaihi wasallam talaqi musyafahah Al-Quran dengan malaikat Jibril alaihi salam. Semoga kita pun juga nantinya di bulan Ramadan bisa mengisi waktu-waktu yang ada di bulan Ramadan dengan memperbanyak tilawatul Quran. Karena tilawah Al-Quran di bulan Ramadan mendatangkan pahala yang berkali-kali lipat, karena bulan Ramadan adalah bulan yang mulia diturunkannya Al-Quran, dan tidaklah Ramadan itu menjadi mulia kecuali Allah turunkan di dalamnya Al-Quran. Sebagaimana tidaklah Nabi Muhammad SAW menjadi manusia yang mulia kecuali karena Allah tancapkan ke dalam hati beliau Al-Quranul Karim. Sahabat-sahabat Nabi SAW menjadi generasi terbaik karena mereka adalah generasi yang menyaksikan turunnya Al-Quran dan mereka mengamalkan Al-Quranul Karim. Pun juga umatnya Nabi Muhammad SAW menjadi umat yang paling banyak masuk Islam, paling banyak jumlahnya, karena kepada umat ini Allah turunkan Al-Quran. Dan kata Nabi SAW, jika ingin menjadi manusia terbaik, maka pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah Al-Quran. Dari sahabat Uthman bin Affan, Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran.
Kemudian oleh para ulama memaknai ta'allumul Quran atau memaknai mempelajari Al-Quran itu dalam 5 tahapan. Yang pertama membacanya, yang kedua menghafalnya, yang ketiga memahaminya, yang keempat mengamalkannya, kemudian yang kelima mengajarkannya. Nah, di antara bentuk ta'allumul Quran wa ta'limuhu, di antara bentuk mempelajari dan mengajarkan Al-Quran termasuk juga adalah mereka-mereka yang berkontribusi untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang di dalamnya dibacakan Al-Quran. Rasulullah SAW memberikan 4 keutamaan bagi orang-orang yang berkumpulnya komunitas atau penghuni komplek atau satu keluarga, mereka berkumpulnya membaca Al-Quran dan mentadabburi, mempelajari isinya. Allah turunkan 4 keutamaan. Yang pertama, diturunkannya sakinah, ketenangan. Yang kedua, dicurahkannya rahmat. Yang ketiga, Allah kirim malaikat-malaikatnya untuk mengelilingi mereka dan mendoakan mereka. Dan yang keempat adalah Allah Subhanahu wa taala mengapresiasi, menyebutkan namanya satu persatu di hadapan makhluk-makhluk yang terbaik. Jamaah hadirin rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan pagi ini kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya, terakhir di bulan Desember ya, tahun kemarin. Sekarang berjumpa lagi di bulan Februari. Terakhir yang kita pelajari yaitu makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf. Di dalam bait-bait yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim As-Samanudi rahimahullah, beliau menyampaikan bahwa secara umum makharijul huruf itu terbagi menjadi 5 secara umum. Ya'ummuhal halqul lisanul jawfu wasyafatani hakadha wal anfu. Secara umum tempat-tempat keluarnya huruf itu ada 5. Yang pertama ada al-jawf. Al-jawf ini adalah rongga mulut dan tenggorokan. Di rongga mulut dan tenggorokan, darinya ada tiga huruf yang keluar, dan semuanya adalah huruf-huruf mad. Huruf-huruf mad. Huruf-huruf mad sebagaimana digambar. Huruf-huruf mad yang pertama ada al-aliful maddiyah, alif yang didahului oleh huruf berharakat fathah. Contohnya wa duhaha, duhaha, haha. Ini adalah contoh dari alif al-maddiyah, huruf alif yang didahului oleh huruf berharakat fathah.
Kemudian yang kedua adalah al-waw al-maddiyah, huruf waw yang didahului oleh huruf berharakat dhammah. Contohnya wadudu, wadudu, wa huwa al-ghafurul wadud, ghafurul wadud. Ada waw yang didahului oleh huruf berharakat dhammah. Yang ketiga huruf ya, ya mad, ya sukun yang didahului oleh huruf berharakat kasrah. Contohnya liila fi Quraisy. Ini merupakan huruf-huruf yang keluar dari al-jawf atau rongga mulut dan tenggorokan. Nah, kemudian berikutnya makhraj yang kedua yaitu adalah makhraj al-halq. Al-halqu adalah tenggorokan. Tenggorokan sendiri kemudian terbagi menjadi 3. Yang pertama ada aqsal halqi, yaitu tenggorokan paling bawah, ada huruf hamzah dan ada huruf ha. Contohnya a, i, u, a, i, u. Nah, kalau dibaca panjang makhrajnya jadi 2. Yang pertama makhraj tenggorokan al-halqu, yang kedua makhraj al-jawf, karena ada mad di situ. Dan semua mad makhrajnya dari rongga mulut. Kemudian wasatul halqi, wasatul halqi, ya, atau tenggorokan bagian tengah, yaitu ada huruf ain dan ada huruf ha. Huruf ain dan huruf ha. Ar-Rahman, Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian ada ain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian makhraj yang ketiga dari tenggorokan adalah adnal halqi, yaitu tenggorokan bagian atas atau tenggorokan yang paling dekat posisinya dengan lisan, dengan lidah. Yaitu huruf kha dan ra. Kha, khi, hu, ra, ri, ru. Jadi kha, khi, hu, ra, ri, ru. Tenggorokan yang posisinya paling dekat dengan mulut atau dekat dengan lidah. Itu ada 2 huruf ghain dan ha. Nah, kalau dilihat posisi di gambar,
Ini ya aqsal halqi, tenggorokan paling bawah. Kemudian tenggorokan di tengah, kemudian tenggorokan atas. Ini dilihat dari warna biru. Ini adalah tempat keluar tenggorokan dengan masing-masing hurufnya. Ada ha, ada hamzah, ada ain, ada had, ada ghain, dan ada kha. Berikutnya makhraj al-lisan. Makhraj al-lisan yaitu adalah bagian lidah. Ya. Makhraj al-lisan yaitu makhraj bagian lidah. Dan bagian lidah ini memiliki huruf paling banyak dari aqsal lisan atau lidah paling bawah, paling dalam ya, paling dalam itu pangkal lidah. Ada dua huruf, ada huruf qaf dan ada huruf kaf. Qa, ti, qu, ka, ki, ku. Jadi qaf lebih dalam, kemudian ada kaf di bagian paling belakang lidah yang bertemu dengan langit-langit lunak. Ia adalah tempat keluarnya huruf qaf, sedikit di bawah makhraj qaf, yaitu pangkal lidah yang bertemu dengan langit-langit keras adalah tempat keluarnya huruf kaf. Qaf dan kaf disebut dengan huruf lahawiyah. Jadi dua huruf ini disebut dengan huruf lahawiyah karena dekat dengan laha atau anak tekak. Anak tekak yang menggantung-gantung. Nah, ini gambaran makhraj huruf qaf dan di sini huruf kaf. Ini posisi yang berwarna biru ini adalah titik tempat keluarnya. Nah, berikutnya makhraj dari lidah yaitu tengah-tengah lidah ada huruf shin, huruf jim dan huruf ya. Sha, shi, shu, ja, ji, ju, ya, yi, yu. Di bagian tengah lidah bertemu dengan langit-langit keras, ya, langit-langit atas ya, dan keras. Nah, ini tempat keluarnya huruf shin, jim, dan ya. Sebagaimana digambar. Nah, inilah posisi huruf-huruf tadi ketika melafalkan dan mengeluarkannya dari tengah tenggorokan. Jim, shin, dan ya. Berikutnya makhraj dari lidah yaitu dari hafatul lisan. Dari hafatul lisan. Hafa itu bahasa Arab artinya sisi. Ya, dari sisi lidah. Dari sisi lidah hanya ada satu huruf, yaitu huruf Dad. Huruf Dad yaitu salah satu bagian kanan atau bagian kiri atau keduanya.
kedua sisi lidah baik kanan atau kiri bertemu dengan gigi geraham atas. Ya, contohnya bo, boi, bu. Pengucapan bo dari sisi kiri lebih mudah dan dari sisi kanan lebih sulit. Dari kedua sisi sekaligus sangat jarang. Bod adalah salah satu huruf tersulit diucapkan dan merupakan satu-satunya huruf yang ada di bahasa Arab. Ya, kalau bahasa lainnya, di bahasa yang lain, di bahasa Indonesia tidak ada huruf bod. Atau bahasa Inggris tidak ada juga huruf bod. Atau bahasa Spanyol, bahasa lainnya pun juga tidak ada huruf bod. Sehingga bahasa Arab itu dijuluki dengan bahasa huruf bod. Al-lughatul Arabiyyatu hiya lughatul bod. Bahasa Arab adalah bahasa huruf bod. Karena memang bod hanya ada di bahasa. Nah, ini gambaran ketika melafalkan huruf bod. Lidahnya ya bersentuhan dengan langit-langit atas, bo. Kemudian sisi-sisi lidahnya bersentuhan dengan gigi geraham atas, bo, boi, bu. Boleh menyentuh hanya di sebelah kiri, boleh juga hanya menyentuh sebelah kanan, boleh juga dua-duanya. Nah, kebanyakan menyentuh dengan geraham sebelah kiri. Sebelah kanan ya sedikit, keduanya lebih jarang. Kemudian masih dari makhraj al-lisan, yaitu adana al-hafatain, ujung sisi lidah, yaitu ada huruf la, li, lu. Kemudian taraful lisan, ujung lidah yang bertemu dengan gusi atas, merupakan tempat keluarnya huruf nun. Kemudian ujung lidah yang bersentuhan juga dengan gusi atas ada huruf ra, yaitu ujung lidah dengan punggungnya. Ra, ujung dengan punggung, sehingga ujung lidah dengan punggung lidah bersentuhan dengan gusi atas dan ada getaran ra, ri, ru. Nah, 3 huruf tadi nun, ra, dan lam disebut dengan huruf zalaqiyah karena keluar dari zalqul lisan atau dari ujung lidah. Berikutnya ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Dari sini keluar huruf po, dan ta. Huruf po, dan ta. Ujung lidah bersentuhan dengan pangkal gigi seri atas. Nah, ini gambar dari pelafalan huruf-huruf. Yang pertama huruf la, ini posisi la. Kemudian huruf nun,
nun, kemudian huruf ra, 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 ri, ru. Kemudian huruf ini ra yang tipis, yang ini ra yang tebal. Ri tipis, ra, ru tebal. Kemudian ini po, dan ini dal, ta. Ujung lidah bersentuhan dengan pangkal gigi seri atas. Pangkal itu akarnya, ya. Po, da, ta. Masih dari ujung lidah, yaitu ada huruf sin, shad, zal. Kalau sebelumnya persentuhan ujung lidah dengan gigi seri atas, berikutnya persentuhan dengan gigi seri bawah. Keluar huruf-huruf shafir, yaitu desis, ya. Sin, shad, zal, ya. Ujung lidah bersentuhan dengan gigi seri bawah. Fa, si, su, bas, sa, si, su, za, zi, zu. Mungkin ada pertanyaan, kan dari setiap tempat kok ada yang keluar hurufnya 3, keluar hurufnya 2, keluar hurufnya 6, atau cuma 1. Nah, ini mengapa bisa terjadi? Ya. Tapi ketika keluar hurufnya berbeda. Ya. Tempatnya sama, hurufnya berbeda. Dan nanti yang menjadikan antara sin, shad, zai yang sama makhrajnya, tempat keluarnya sama, ya. Yang membedakan itu adalah sifatnya. Nanti yang membedakan dari semuanya adalah sifatnya. Di mana sifatul huruf, ya, itu totalnya ada 17. Sebagaimana makhraj secara rinci, tempat keluarnya huruf secara rinci ada 17. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Ali bin Yusuf Al-Ma'ruf bin Al-Jazari Al-Syafi'i Al-Dimashqi. Ya, berikutnya ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Ya. Kalau sebelumnya ujung lidah dengan gigi seri bawah, nah berikutnya ujung lidah dengan ujung gigi seri atas, bukan pangkal gigi seri atas, bukan akar tapi ujungnya. Itu ada huruf vo, la, sa, vo, la, sa. Baik, nah itu semua tadi, ya, telah selesai makhraj al-lisan, selesai tempat keluar dari lidah. Yang berikutnya ini adalah makhraj asy-syafatan dan al-khayshu. Mulai dari asy-syafatan. Asy-syafatan
atau dua bibir. Dari asyafatan ada 4 huruf. Yang pertama huruf fa, yaitu bibir bawah bagian dalam bertemu dengan ujung gigi seri atas. Fa, fi, fu. Ya. Jadi ujung gigi seri atas bersentuhan dengan bibir bagian dalam, ya, atau bibir bawah bagian bawah, bibir bawah bagian dalam. Jadi bukan pa, pi, pu, tetapi fa, fi, fu. Kedua bibir. Berikutnya ada huruf mim dan ba yang keluar dari merapatnya kedua bibir. Yang pertama huruf mim merapat tanpa ada tekanan. Sedangkan ba, ya, merapat dua bibir dengan ada tekanan. Tekanan kemudian dilepas. Ba, bi, bu. Ma, mi, mu. Ba, bu, bi, ba, bu. Nah, ini gambaran tempat keluar. Yang pertama fa, diperbesar. Ini fa. Kemudian wa itu dengan mengerutkan bibir atau memonyokkan bibir. Wa, wi, wa, ya, mengerutkan bibir. Wa, wi, wu. Nah, ini makhraj mim. Mim. Kemudian berikutnya makhraj ba. Nah, kesemua ini, ya, makhraj atau huruf-huruf tadi bisa sempurna terucap jika memang seluruh anggota mulut itu masih sempurna, masih ada. Contoh huruf fa, ketika giginya enggak ada, susah menghafalnya. Ya. Maka boleh enggak orang baca Quran tetapi pengucapan hurufnya tidak jelas? Nah, tergantung kondisinya. Jika memang kondisinya sudah tidak ada gigi seri atasnya, ya, jadi tidak bisa menyentuhkan bibir bawah dengan gigi seri atas, giginya enggak ada, maka bisa menghafalkan dengan sebisanya, ya. Atau ya berinvestasi dengan membeli atau membuat gigi palsu, ya, untuk menggunakan pelafalan huruf. Jadi saya punya teman masih muda, tapi gigi serinya patah karena jatuh kecelakaan, sehingga mengurangi pelafalan huruf-huruf. Kemudian sama gurunya disarankan untuk menambah huruf, menambah gigi yang patah. Dengan ada gigi, ya, maka bisa sempurna pelafalan. Ya, berikutnya makhraj al-khayshu, ya, makhraj terakhir, ya, yaitu al-khayshu atau pangkal hidung. Al-khayshu adalah rongga hidung yang terhubung ke bagian dalam mulut
terletak di atas langit-langit mulut. Dari makhraj ini keluar ghunna. Jadi dari al-khayshum ini ada keluar ghunna atau dengung. Dengung merupakan sifat yang menempel atau melekat pada huruf nun dan mim, sehingga selain nun dan mim itu makhrajnya, tempat keluarnya dari lidah, ujung lidah bersentuhan dengan pangkal gigi sari atas. Karena kedua huruf ini memiliki sifat ghunnah, maka dia juga keluar ghunnahnya dari al-khayshum atau rongga hidung. Nah ini ya, nun dan mim, ma, mi, mu, na, ni, nu. Kalau dua huruf ini melafalkannya dengan menutup hidung, maka tidak sempurna keluarnya. Contoh, na, ya, ti, nu. Jadi tidak sempurna. Atau ditutup hidungnya melafalkan huruf mim, ya, susah ya. Ma, mi, mu, tidak bisa. Jadi ghunnah atau dengung adalah sifat yang menempel melekat pada huruf nun dan mim, sehingga dalam pelafalan kedua huruf ini hidung harus dalam keadaan sehat, terbuka. Nah, biasanya kalau lagi mampet, ya, lagi mampet, pilek, melafalkan kedua huruf ini cukup menyulitkan. Nah, ini anatomi gigi ya, atau nama-nama ini dalam bahasa. Baik Bapak-bapak, insyaallah ya, untuk materi bagian makhraj ya sudah tuntas. Berikutnya kita mungkin di pertemuan berikutnya akan sama-sama mempelajari sifatul huruf, dan sekarang kita praktek. Kita akan praktek. Sudah suruh belum ya? 3 menit lagi. Lanjut dulu. Lanjut. Kita mau baca surat apa ini? Ada buku yang pendek. Yang pendek. Yang pendek Al-Kautsar. Ya. Dari 6 surat di sini mau baca surat apa ini? Ada Al-Kafirun, An-Nasr, Al-Masad, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Masih semangat kan ya? Ya, meskipun semalam Indonesia belum juara, tetap semangat ya. Indonesia sudah luar biasa futsalnya. Semalam saya nonton langsung di Indonesia Arena. Jadi melawan Iran ya. Di Indonesia runner up untuk pertama kalinya di tingkat Asia. Ya, skor semalam 5-5 dilanjut penalti. Skornya 4-5. Baik, kita baca surat. Nah, surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun ini adalah surat yang paling sering dibaca
Surat Kafirun ini adalah surat yang paling sering dibaca. Karena surah ini surah yang disunnahkan dibaca ketika sholat maghrib, ya, rakaat pertamanya Al-Kafirun, rakaat keduanya Al-Ikhlas. Atau dibaca juga di banyak sholat-sholat sunnah. Nah, dianjurkan membaca rakaat pertamanya Al-Kafirun, yang keduanya Al-Ikhlas, ya. Bahkan ya, sholat tahiyatul masjid, sholat ya, di maqam Ibrahim, ini disunahkannya membaca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Ada yang tahu alasannya? Ya, karena kedua surah ini memiliki makna tentang tauhid, ya, tentang akidah, sehingga ketika dibaca dan memahami maknanya akan menguatkan dan mengokohkan tauhid, mengokohkan akidah. Surah Al-Kafirun ini adalah surah yang ketika turun Nabi Muhammad SAW itu diberikan penawaran dunia, ya, orang-orang kafir Quraisy menawarkan kepada Nabi, apakah mau memiliki jabatan atau kedudukan yang tinggi, atau ditawarkan juga maukah menikah dengan wanita yang paling cantik yang ada di Makkah ini. Kemudian ditawarkan dengan harta benda yang melimpah. Tapi kemudian Nabi Muhammad SAW menolak dan mengatakan, kalau seandainya matahari ada di tangan kananku, kemudian bulan ada di tangan kiriku, dengan syarat aku harus mengikuti agamamu, maka tidak akan aku lakukan. Nabi SAW begitu kuat keimanannya, dihadapkan dengan ibu daya muslihat duniawi, beliau menolak. Nah, kemudian membaca surah Al-Kafirun, qul, katakanlah wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Kita praktek, ya. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Silakan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini panjangnya lafzul jalalah. Kemudian mim berapa harakat? 2 harakat. 2 harakat atau 2 ketukan. Nah, ini adalah mad tabi'i atau mad asli. Bacanya mad tabi'i itu tidak boleh kurang dari 2 harakat,
tidak boleh juga lebih dari 2 harokat. Jadi kalau bacanya Bismillahirrahmanirrahim, itu kepanjangan. Jadi bacanya 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Ini sering, ya, mohon maaf Ibu, sering nih, ya, kalau lagi pengajian dengar di, ya, pendengar ya, di majlis taklim itu masih ada pelafalan mat tabi'i dibaca lebih dari 2. Sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau rahim berapa panjangnya? Berapa? Ya, boleh 4, boleh 6, boleh 2. Tapi kalau qaulnya Syatibi 4 dan 6, ya. Selama ada syaratnya. Boleh baca 4, silahkan. Dengan syarat semua mad arid disukun atau mad yang terjadi di akhir karena waqaf, ya, karena berhenti, syaratnya harus seragam. Di sini 4, di sini pun juga 4, di sini juga 4, di sini enggak ada, ya. Nah, di sini 4. Jadi mad arid disukun di surah Al-Kafirun, kalau mulai dari basmalah ini Rahim 1, Rud 2, Dun 3, dan Din 4. Nah, kalau 4 harokat panjangnya, maka semuanya 4 harokat. Kalau panjangnya 6 harokat, maka semuanya 6 harokat. Harus seragam. Nah, inilah yang disampaikan oleh ahli Al-Quran, Syekh Al-Imam Ibnu Jazari di dalam baitnya waradduhu li aslihi, waraddu kulli wahidin li aslihi wa lahu fi nadhirihi kamithlihi. Qul ya ayyuhal kafirun, ayyuhal kafirun. Ya, di sini bacanya berapa? Boleh 4, boleh 5. Nah, sekarang kita sepakati, setiap kita ketemu baca ismul fasil mau berapa harokat? 4. Enggak mau 5? Ya, 5 boleh ya. 4 juga boleh. Syaratnya apa? Seragam. Nanti ketemu lagi baca ismul fasil, bacanya 4 harokat. Nah, sekarang mad arid disukun yang tadi sepakati mau baca 4, 2 atau 6. 4 juga. Ya, 4 ya. Jadi nanti setiap kali kita ketemu mad arid disukun, kita baca 4 harokat. Ya. Seragam. Qul ya ayyuhal kafirun, la
a'budu ma ta'budun. Ya, di sini ada mad jaiz munfasil lagi ya. Apa itu mad jaiz munfasil? Mad jaiz munfasil adalah bertemunya huruf mad, alif didahului oleh huruf berharakat fathah. Ini adalah huruf mad alif. La, kemudian di depannya ada hamzah. Ya. Jadi ini bukan alif ya. Hamzah itu bukan alif. Hamzah itu bukan alif. Alif itu tidak berharakat, sedangkan hamzah berharakat. Nah, biasanya untuk membedakan mana alif dengan hamzah dibedakan dengan penulisan ada tanda hamzah di atas alif, yakni hamzah. Nah, bertemunya huruf mad dengan hamzah pada dua kalimat yang terpisah, dua kata yang terpisah. Ada kata la, kemudian bertemu dengan hamzah pada awal kata berikutnya a'budu. Sebagaimana ya ayyuha, ada kata ya, ada kata ayyuha. Ini adalah dua kata yang terpisah. Ya. Sejatinya adalah dua kata yang terpisah. Baik, berikutnya ayat yang ketiga. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Antum, jadi bukan wala antum, bukan antum ya. Antum ada dengungnya. Ya, ada dengungnya. Dengungnya berapa lama? Ya. Jadi ditahan dulu dengungnya, ya, baru kemudian dilepaskan. Ya. Jadi menyesuaikan temponya lambat maka dengungnya semakin lama. Kalau temponya sedang maka tempo bacanya sedang maka ya tempo dengungnya pun juga sedang. Kalau temponya cepat, ya maka ya, tempo gunanya pun juga cepat. Ini gunanya adalah guna ikhfa, dan mati bertemu huruf ta. Wala antum 'abiduna ma a'bud. A'bud. Ya. Jadi hamzah dengan ain jangan sampai tertukar atau disamain. Ya, mau a mau a, dua-duanya dibaca a. Ya. Antum abidun, abiduna, abiduna, abiduna ma a'bud. Ya. Lanjut. Wala ana 'abidum ma 'abadtum.
ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لكم ولي دين. Ini 6 ayat dari surah Al-Kafirun, ya. Ini dari sini kita bisa banyak mengetahui hukum-hukum tajwid di dalamnya. Dan dari makna yang ada di surah Al-Kafirun adalah menegaskan tentang perbedaan ibadah kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Orang kafir mereka menyembah, urusan mereka menyembah dengan Tuhannya mereka. Adapun kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, lakum dinukum waliya din. Jadi bentuk toleransi kita adalah tidak mengganggu dan mengejek ibadahnya orang-orang kafir. Juga sama, orang-orang kafir pun tidak boleh mengganggu dan mereka menyembah apa yang disembah oleh kaum muslimin. Lakum dinukum waliya din. Kalau sudah mengganggu, maka ada hukumnya. Baik, Bapak-bapak, ada yang mau coba baca surah Al-Kafirun? Mas Akil, silakan. Ada? Ada yang mau baca? Atau ibu-ibu ada yang mau baca? Ya, silakan. Dengan siapa? Akil. Siapa? Akil. 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 Pakai K. G. Akil. Ya. Tapi nanti dalam bahasa Arab ditulisnya pasti Akil. Kenapa jadi Akil? Karena qafnya mengikuti qaf orang Yaman. Ya, orang Yaman tuh gal, ya, bukan qaf, tapi gal. Ya. Ini orang Yaman ini berarti orang Mesir. Pokok. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi mad alif sukunnya sudah seragam. Ya, 4 harakat. Lanjut. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum
دينكم ولي دين. Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi nanti bapak-bapak dan ibu-ibu ya, untuk memverifikasi bacaan surah Al-Kafirunnya nanti bisa menghadap ke Mas Agil ya. Ya Mas Agil, kalau sudah terverifikasi dari Mas Agil bagus, nanti sudah bagus. Mungkin sedikit tambahan ya. Kafirun. Jadi ketika sukun, huruf itu kembali ke asalnya. Kafirun. Jadi tidak monyong sampai akhir. Ya, tidak monyong sampai akhir, tapi ditarik kembali. Ta'budun. Ada lagi mau praktek atau mau coba? Dari ibu ada? Ibu ya? Nah, dari ibu boleh. Terakhir. Dari ibu, silakan. Ayo, udah deh, ya. Dari bapak sebelah kanan. Cukup. Ya. Ini ada berapa huruf yang dibaca? Setiap hurufnya bernilai 10 kali lipat. Dibaca di dalam masjid dalam keadaan berwudu. Nah, bertambah lagi nilai pahala. Nah, jadi siapa yang mau baca ini? Tidak ada? Cukup ya? Baik, nanti sama Mas Agil ya. Nanti sama Mas Agil untuk prakteknya, dan mungkin di pertemuan berikutnya kita insyaallah akan lanjut ke materi sifatul huruf dan praktek surah berikutnya, itu surah An-Nasr. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz, kita ada bantuan sifat, jadi mohon didoakan untuk sifat yang supaya hajinya lancar, diberikan kesehatan, diberikan selalu iman, rahmat dan berkah. Mohon didoakan. Baik, sama-sama kita doakan untuk Ibu Dewi Ayu Akdarini binti almarhum Muhammad Yusuf tadi. Kita doakan mudah-mudahan diberikan kesehatan, kelancaran di lapangan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Dan kita juga doakan untuk kedua orang tua kita, baik yang masih ada ataupun sudah tidak ada. Juga kita doakan kepada jamaah, kepada untuk kita semuanya, agar senantiasa diberikan umur yang panjang dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa li kulli salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا طالبا إلا وفقته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.